Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, aspek perilaku dalam penerapan kenormalan baru atau new normal di tempat kerja. Bapak Ibu, saya fokusnya di tempat kerja, ya. Jadi tempat kerja perlu diperhatikan karena intinya penerapan kenormalan baru. Kita nggak usaha, kita nggak bisa keberlangsungan hidup kita sedikit terancam, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini sekilas perkenalan dari saya. Nama saya James Alvaro Kuliku. Saat ini saya kerja di Wear Group International untuk penempatan di Indonesia. Ya, terkait dengan perilaku kesehatan, mungkin tadi sudah banyak kerja, kita nggak usaha, kita nggak bisa bahas, tapi saya lebih banyak melihat kepada faktor lingkungan atau kondisi keberlangsungan kondisi atau situasi yang harus diciptakan. Kalau Green, Lawrence Green tahun 99 dia mengatakan bahwa kesehatan individu itu dipengaruhi oleh dua, yaitu faktor ini sekilas perilaku dan faktor di luar perilaku. Terkait dengan perilaku ditentukan oleh faktor pendidiknya lebih berkembang, di mana faktor pemungkin itu adalah mencakup berbagai keterampilan dan sumber daya. Ingat ya, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perilaku kesehatan. Jadi ada sumber daya, ya itu faktor lingkungan. Kemudian yang berikut ada dari Profesor Noto Atmojo tahun 2010 yang mengatakan bahwa perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman, ya, perilaku dan respon. Kasihan itu yang di luar kota. Oke, stimulus yang berasal dari luar. Ya, jadi stimulus yang berasal dari luar. Iya, kayak siapa namamu? Kemudian berikutnya Aswar tahun 2010 dia mengatakan bahwa perilaku itu adalah fungsi karakteristik di mana faktor lingkungan memiliki kekuatan paling besar dalam menentukan lingkungan. Jadi situasi kondisi kalau diciptakan itu memberikan dan memiliki kekuatan besar untuk menentukan perilaku. Kemudian satu lagi Emilia tahun 2008 beliau mengatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh konsep resiko. Kalau nggak bahaya-bahaya banget, ya nggak apa-apa. Kalau berbahaya, ya saya akan ambil tindakan untuk melindungi diri saya dari bahaya. Jadi konsep resiko. Nah, dua hal di sini yang mau dilihat bahwa ada yang pertama adalah pengaruh lingkungan, yang kedua adalah konsep resikonya. Nah, setelah itu, rekan-rekan sekalian, kalau kita sudah mengerti itu, maka akan ada intervensi. Nah, saya banyak mengutip kepada Scott Geller terkait dengan psikologi safety tahun 2001, di mana beliau mengatakan bahwa do it process di dalamnya ada intervensi. Do it process itu adalah define, observe, intervene, dan test. Ya. Jadi intervensi itu untuk mengubah perilaku ke target yang diinginkan. Jadi saya bilang intervensi. Ya. Ada yang bilang intervensi, ada yang bilang treatment, ada yang bilang pencegahan, ada yang bilang pengendalian. Ya. Jadi bahasanya mirip-mirip, tapi intinya adalah ingin melakukan perubahan. Ya. Kemudian ketika kita melakukan intervensi, maka kita perlu pengendalinya. Apa pengendalinya? Nah, agensi pengendali itu ada macam-macam. Menurut B.F. Skinner tahun 2013 bahwa agensi pengendali itu adalah pemerintah dan hukum. Ya, pemerintah dan hukum. Kemudian ada agama, psikoterapi, kemudian ada kendali ekonomi dan pendidikan. Jadi kalau tadi disebutkan bapak-bapak sekalian, yang bisa mengendalikan adalah pemerintah. Ya, ketika ada pemerintah mereka wajib. Nah, Bapak Ibu bisa lihat undang-undang yang terbaru di dua gambar itu, itulah yang menyatakan bahwa kita wajib di tempat kerja karena ada tuntutan hukum. Kemudian ada juga faktor kendali ekonomi. Nah, kendali ekonomi maksudnya gini, kalau saya terkena COVID, ya, kalau saya tertular COVID, saya sakit, saya nggak kerja, saya nggak makan. Jadi ada kendali ekonomi dalamnya, sehingga saya harus memperbaiki diri saya harus melindungi diri saya untuk saya bisa kerja. Kemudian ada juga yang katanya agama. Ini juga satu yang penting ya. Jadi misalnya gini,
Kalau Anda berperilaku buruk, menularkan virus terhadap orang lain, yang menyebabkan orang lain terkena virus dan dia tidak bekerja dan dia tidak bisa memberi makan keluarganya, maka secara agama Anda telah menzolimi orang itu. Nah, ini intervensi, kurang lebih seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa intervensi yang dilakukan oleh perusahaan itu sekali lagi sesuai dengan kemampuan perusahaan, ya, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi tidak mengada-ngada, tidak berlebihan, tetapi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, ketika kita melakukan intervensi, kita juga harus melihat intervensi apa yang kita lakukan. Tidak asal intervensi, tetapi kita perlu menilai risiko yang ada. Nah, risiko pekerjaan yang ada itu akan menentukan pengendalian yang mana yang akan teman-teman ambil. Pengendalian atau intervensi mana yang diambil, ya. Jadi ada faktor pekerjaan, ada di luar pekerjaan, ada komorbid. Nah, komorbid itu potensi usia, penyakit bawaan, dan lain-lain. Nah, kalau dibalik kepada faktor pekerjaan, maka harus dilihat lagi bahwa apakah konsekuensinya sesuai dengan kita atau kemudian likelihood-nya sesuai dengan kita. Maka ketika kita melihat penilaian risiko, kita juga harus lihat pekerja kita dalam tanda kutip bagaimana perilakunya. Nah, kalau pekerja kita adalah pekerja yang baik, nurut, ya perilakunya baik, ya itu tidak susah melakukan pengendaliannya. Tapi kalau pekerja kita, mohon maaf, kepala batu, pengendaliannya jauh lebih keras, ya. Sehingga perlakuan dan treatmentnya juga harus jauh lebih, pengendaliannya harus jauh lebih keras dan tegas. Nah, ini pengendalian risikonya. Nah, setelah kita menilai risikonya, barulah kita bisa melakukan intervensi. Dalam hal ini kita bisa menentukan pengendalian risiko. Intervensi di tempat kerja saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kebijakan dari perusahaan, yang kedua adalah sarana dan prasarana kerja, yang ketiga adalah proses kerja. Jadi ketiga hal ini itu bersifat substantif, bersifat administratif, dan bersifat teknis, gitu ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya untuk kebijakan perusahaan sendiri, itu yang pertama yang perlu diingat adalah adanya pemantauan dan pembaruan. Informasi itu harus diberikan kepada pekerja. Ya. Nah, informasi ini kalau bisa jangan sepotong-sepotong, karena banyak orang yang ambil sepotong-sepotong. Nah, disarankan ambil informasinya itu dari website resmi pemerintah. Ya. Bapak Ibu boleh taruh di papan pengumuman, Bapak Ibu bisa share via email, atau Bapak Ibu bisa taruh di SharePoint lah kalau sekarang di cloud, ya. Kemudian yang kedua ada kebijakan terkait dengan pembentukan tim penanganan COVID. Biasanya tim penanganan COVID ini digandeng dengan komite atau P2K3, di mana tim penanganan ini terdiri dari pimpinan perusahaan, kemudian bagian pegawaian, dan bagian K3. Nah, ini adalah tim penanganan. Nah, dari struktur itu maka harus keluar SK penunjukan. Ya. Ini terkait dengan undang-undang, mereka untuk menunjukkan bahwa ada pembentukan itu maka perlu diberikan SK penunjukan. Nah, setelah ada timnya, maka kemudian muncullah yang namanya prosedur, ya. Nah, yang di sini ada prosedur penanganan COVID. Tapi saya tidak terlalu senang dengan kata-kata penanganan COVID, pencegahan dan pengendalian tepatnya. Tapi prosedur itu lebih tepat kepada prosedur penanggulangan penyakit berbahaya dan menular. Karena penyakit berbahaya itu macam-macam. Ada SARS, ada COVID, ada swine flu, ada flu, macam-macam, ya. Tapi nanti ketika berdasarkan ISO nanti kita bisa bilang bahwa ketika ada prosedurnya maka ada turunannya, yaitu instruksi kerja. Instruksi kerjanya berhubungan dengan pengendalian dan pencegahan COVID. Nah, sesuai dengan 4 pilar kesehatan itu ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, promotif itu macam-macam caranya di tempat kerja, ya, bisa sosialisasi, nanti terakhir mungkin kita bahas sosialisasi. Kemudian ada preventif. Nah, preventif ada yang self kesehatan, 4 pilar kesehatan itu promotif itu macam-macam, terakhir mungkin kita bahas sosialisasi. Kemudian ada preventif. Ada perusahaan yang, Pak, kalau saya dirumahkan 14 hari terus dia cuma duduk-duduk nggak kerja, ya saya bayar
saya bangkrut dong Pak. Jadi itu juga kita harus berhati-hati. Kemudian ada kuratif ya, yang sifatnya pengobatan. Kemudian setelah itu ada yang namanya rehabilitatif. Artinya setelah dia sehat dan pulih kembali, dia harus bekerja. Nah, kalau dia kembali bekerja, pertanyaannya kemudian apakah dia diterima oleh teman-teman di sekitarnya atau dia dikucilkan gitu ya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, kemudian ada terakhir terkait dengan kebijakan ada sosialisasi. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi ini perlu dipertimbangkan. Nah, pemerintah sendiri dalam ini pemerintah Indonesia itu mengeluarkan dua garis besar sosialisasi. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Dr. Iwan ialah pola hidup bersih dan sehat. Ini gerakan masyarakat yang sebenarnya sudah ada di tempat kita. Tapi ada satu hal yang baru ialah menghindari penggunaan alat pribadi secara bergantian, misalnya peralatan makan misalnya ya. Jadi itu sangat-sangat dibatasi jika bisa dimungkinkan dihindari. Kemudian ada yang berikut terkait dengan sosialisasi dan stigma. Jadi kita juga harus berkaca bahwa banyak orang menganggap penyakit ini berbahaya. Bagi saya penyakit ini sebenarnya nggak berbahaya. Cuman karena belum ada obatnya doang, menurut saya belum ada obatnya. Kalau ada obatnya juga saya pikir orang juga akan biasa-biasa saja. Nah, kemudian kalau ada yang terkena atau terpapar virus corona, walaupun sudah sembuh, itu biasanya dia dikucilkan, dijauhi, atau orang akan takut, orang akan memiliki dan yang tinggi ketika berhubungan dengan orang-orang yang baru sembuh dari COVID. Saya sampaikan ini karena stigma ini saya juga merasakan karena adik saya, istrinya dan bapak mertua dan ibu mertuanya juga sudah terpapar dengan COVID sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam rumah sakit sekitar 2,5 bulan. Bagaimana orang-orang yang berada di sekitar rumah tidak bisa menerima dia sehingga dia harus pindah rumah. Itu stigma negatif yang harus kita bangun. Nah, untuk diketahui bahwa COVID-19 ini secara resmi sudah dianggap sebagai penyakit akibat kerja. Ya, jadi ada penyakit akibat kerja kalau di tempat kerja ada yang mengidap COVID. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, yang kedua ada sarana dan prasarana. Jadi untuk menciptakan suatu kondisi maka kita harus menyiapkan sarana dan prasarana kerjanya. Nah, yang pertama mungkin adalah penyediaan ruang organisasi. Kalau kita pas screening nih masuk ke tempat kerja itu kita ketemu nih orang-orang yang seperti ini ya. Kemudian ada penerapan hygiene dan sanitasi ya. Jadi macam ada kebersihan yang di lap, tombolnya, gagang pintu, pegangan tangga, kemudian sirkulasi udara dan cahaya matahari. Ini proses terkait dengan hygiene sanitasi. Kemudian ada berikut adalah pembatas antara meja kerja. Beberapa perusahaan itu memang sudah membagi yang namanya cubicle workstation. Jadi dia di kotak square ketika dia kerja. Jadi nggak perlu ada orang yang berinteraksi. Jadi itu juga salah satu yang baik. Tapi kalau belum, ya minimal ada pembatas lah yang bisa membatasi pergerakan dan percakapan orang. Kemudian yang berikut adalah pengaturan tangga dan lift. Nah, pengaturan dan tangga lift ini misalnya jika dimungkinkan ya. Jadi kalau ada dua tangga, maka ada yang tangga naik, ada yang tangga turun. Kalau lift, ya orangnya tidak boleh berhadapan, tapi masing-masing menghadap ke arah yang berlawanan. Setelah itu ada pembatasan penggunaan ruangan. Nah, ini juga harus dijelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Ruang rapat misalnya, ruang istirahat dan pantry. Nah, misalnya ruang rapat. Ruang rapat itu dibatasi 10 orang, tapi tetap di dalam situ ada kursi 20, tersedia 20. Jadi kalau orang datang, wah udah, kursinya masih ada kok 11, nggak apa-apa. Nah, ini juga harus dibatasi. Ketika ruang rapatnya dibatasi menjadi 10, kalau bisa kursinya 10. Jangan 11, jangan 12. Karena jangan menciptakan keadaan yang bisa mengambil kesempatan. Nah, sekali lagi, pengendalian yang paling lemah itu adalah pengendalian yang bergantung kepada manusia. Ya, jadi kalau kita bilang 10, tapi di lingkungannya kita kasih 12 atau 15, ya, dia akan masuk. Ya. Kemudian sarana yang berikut adalah penyediaan dan penggunaan masker. Nah, saya mau sampaikan bahwa penyediaan sarana
penyediaan masker itu harus diberikan, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, perlu kita sampaikan, perlu kita berikan pengertian bahwa masker ini adalah perlindungan terakhir. Ya, masker ini adalah perlindungan terakhir. Nah, terkait dengan penggunaan masker, terkait juga dengan kebijakan, maka perlu beberapa sosialisasi terhadap penggunaan masker. Nah, saya mau sampaikan di sini rekan-rekan terkait dengan persepsi simbol. Untuk menciptakan simbol itu juga diperlukan kecermatan khusus. Nah, saya mau tunjukin. Nah, kalau teman-teman lihat ini, ya, beberapa orang mungkin mengabaikan, oh pakai masker aja, dah nggak apa-apa deh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau masuk, nah, tapi dia implikasinya tuh nggak ada, ya, implikasi hukuman dan lain itu nggak ada. Jadi kadang-kadang orang memandang remeh simbol-simbol ini, ya. Berbeda dengan yang ini. Ini dia langsung bilang kawasan wajib masker. Kalau kamu tidak masuk, tidak pakai masker, saya nggak mulai ini kamu, ya kan? Ini ada konsekuensi. Nah, tapi perkaranya kemudian gini, orang yang datang akan bilang gini, nggak apa-apa deh, saya nggak pakai masker, toh juga saya nggak mau dilayani sama kamu. Nggak ada yang rugi, gitu ya. Nah, satu lagi yang kita bisa timbulkan adalah ini. Ya, kalau kita bisa menimbulkan ini, ya, jadi dia akan melihat bahwa oh akan ada resiko ini, oh begini ya, sehingga simbol-simbol ini itu juga perlu diberikan yang mampu menciptakan kondisi psikologi seseorang itu untuk mengambil tindakan. Ya, jadi ini salah satu contoh persepsi simbol. Nah, teman-teman bisa cari simbol di internet banyak, tapi sekali lagi ambillah sesuai dengan yang langsung memberikan efek psikologi terhadap seseorang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah proses kerja. Nah, proses kerja ini dibagi 3 ya. Yang pertama protokol masuk kerja. Kalau ini sekarang normal lah ya. Ada pengukuran suhu tubuh, kemudian ada deklarasi mandiri ya atau self assessment. Pas saya ketemu orang, 14 hari saya sudah melakukan self mandiri, nah itu seperti itu. Kemudian ada kewajiban mencuci tangan. Artinya kalau dia nggak mencuci tangan, nggak boleh masuk, gitu ya. Kalau dia nggak boleh masuk, maka dia dianggap tidak hadir. Ketika dia tidak hadir, maka dia dianggap tidak mendapat gaji, gitu ya. Kemudian ada pengaturan kerja, ya. Nah, pengaturan kerja ini ada khusus terkait dengan bekerja di kantor dan kerja dari rumah. Jadi WFH, WFO. Tapi berdasar khusus untuk pekerja yang bekerja di kantor dan di rumah itu biasanya dilakukan pembagian grup. Jadi ada grup A dengan grup B gitu ya. Nah, grup A, grup B ini adalah dua ya, tidak boleh ada interaksi sama sekali. Artinya begini, kalau grup A ada yang terjangkit virus, maka perusahaan ini tidak akan berhenti. Perusahaan ini akan tetap beroperasi karena ada regu B, kelompok B, grup B, yang tidak bersentuhan atau tidak bersinggungan dengan grup A. Jadi itu juga perlu sesuatu yang bagus untuk perlu diterapkan. Ya. Kemudian yang berikut ada pengaturan jarak ya. Jadi banyak teknologi yang baru yang bisa mendukung proses pertemuan jarak jauh. Mohon maaf, walaupun human touch-nya atau feeling-nya itu tidak sebagus dengan kita ketemu orang. Kadang-kadang kalau ketemu orang langsung kita bisa tahu gesturnya, kemudian kita tahu bahasanya, ya, cara dia berbicara, itu berbeda dengan meeting online. Kemudian ada pengaturan shift kerja. Nah, pengaturan shift kerja ini sesuai dengan imbauan pemerintah kalau bisa ditiadakan. Tapi sekali lagi itu tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Kalau memang bisa ditiadakan, silakan. Kalau tidak, ya tetap diadakan. Namun perlu diperhatikan bahwa dengan komorbid yang tadi, ya rekan-rekan yang 50 tahun ke atas, itu jika dimungkinkan tidak melakukan shift di shift kedua atau sore atau malam hari. Ya. Kemudian pengaturan jam lembur. Ya. Jadi ini juga terkait dengan kelelahan, semakin lelah orang, prevalensinya maka dia mungkin cepat kena virusnya, maka akan cepat menularnya. Terakhir adalah pengaturan jarak. Ya, kalau pengaturan jarak ini jelas lah ya, jarak pembatas antar pekerja, kemudian jarak antar pekerja. Jadi kalau misalnya dia di workshop, berapa jauh dia, kemudian station workshopnya harus berapa jauh. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan di tempat kerja sesuai dengan intervensi dan juga
peraturan agensi-agensi pengendali yang sudah diberikan beberapa metode atau teori-teori yang ada. Dari saya demikian, Pak Hardiono. Terima kasih. Terima kasih Pak Jim. Wah, ini seru nih. Kita masuk di sesi diskusi untuk Dr. Iwan. Ada pertanyaan, Dok? Halo? Ada Pak Dokter? Dokter masih hadir? Yo, tunggu. Yo, tunggu. Ya. Ada pertanyaan Pak Dokter.